Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Indonesia Raya. Kembali bersama saya Zulkarnain Hamson pada video pembelajaran media sosial. Kali ini saya akan memberi cerita kepada Anda tentang TikTok. TikTok adalah media sosial yang sekarang cukup digemari dan aktif digunakan orang-orang di seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, mengutip Britannica, sebuah situs pembelajaran, memberi penjelasan kepada kita bahwa TikTok adalah platform media sosial yang dirancang untuk membuat, mengedit, dan membagikan video pendek secara cepat. Berdurasi 15 detik sampai 3 menit. Tetapi platform TikTok dewasa ini bertumbuh dan menawarkan penayangan video yang berdurasi lebih panjang. TikTok ini, saudara-saudara sekalian, pertama kali diperkenalkan di China oleh Douyin. Awalnya bernama Douyin, ya, disebut Douyin. Pada September tahun 2016 oleh Zhang Yiming. Zhang Yiming tadinya mencoba-coba platform ini untuk sebagai bagian dari memenuhi harapan generasi muda untuk mengaktualisasi diri melalui karya-karya video pendeknya. Tetapi pada tahun 2013, saudara-saudara sekalian, kehadiran Vine, sebuah aplikasi berbagi klip, membuat panjangnya bertambah menjadi 6 detik. Itulah yang menyebabkan kita sekarang bisa menikmati bagaimana TikTok menawarkan fitur-fitur edit yang lebih baik dari 15 detik sampai 3 menit. Sebuah durasi yang menurut saya cukup panjang. Saudara-saudara sekalian, mengapa TikTok menjadi bagian dari yang kita bahas atau saya paparkan kepada saudara? Karena saya melihat TikTok sekarang ini begitu merajai pengguna media sosial dan sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai media komunikasi dan informasi kepada publik oleh pribadi bahkan lembaga. Disebut juga sebagai jejaring sosial, media jejaring sosial. Dan yang penting, saudara-saudara sekalian, TikTok tidak memberi batasan usia bagi penggunanya. Dari kalangan muda sampai di generasi saya misalnya, yang kita sebut generasi baby boomer dengan usia 50-an tahun. Indonesia merupakan sebuah negara dengan penggemar pengguna TikTok terbanyak juga di dunia. Platform TikTok ini sebetulnya diciptakan untuk pengguna yang bisa bermain-main dengan video-video lucu, video tutorial, video berita. Jadi tidak heran kalau sekarang kita bisa melihat bagaimana pengguna TikTok itu digunakan untuk memasarkan produk, menunjukkan keterampilan, kemampuan, bahkan mohon maaf saudara-saudara, orang menggunakan untuk menunjukkan kecantikan dan kegagahan wajahnya.
itu juga kita lihat. Ada orang yang mengaktualisasi diri, kemampuannya untuk bernyanyi, misalnya menari dan seterusnya. Saya sengaja memilih sesi TikTok ini untuk saudara-saudara ketahui, karena TikTok ini memiliki 5 fungsi yang penting untuk kita semua ketahui. Dewasa ini TikTok telah digunakan sebagai sebuah sumber penghasilan. Orang banyak yang mencari tambahan penghasilan melalui TikTok. Dan mereka meraup dana jutaan rupiah dari produk-produk yang mereka kemas, informasi pesan yang mereka kirim ke TikTok. Jadi TikTok, saudara-saudara sekalian, telah menjadi sumber penghasilan. Sekali lagi, menjadi sumber penghasilan. Orang-orang yang kita sebut konten kreator, orang-orang yang punya kemampuan membuat video-video dan seterusnya, itu disebut dengan konten kreator. Setelah postingan mereka dinikmati luas di seluruh dunia oleh sesama pengguna platform TikTok. Saya sudah sebutkan tadi, fungsi kedua TikTok itu adalah fungsi sebagai media promosi. Orang bisa mempromosikan apa saja. Produk, kemampuan, keterampilan. Produk juga bermacam-macam, saudara-saudara, yang kita bisa lihat di TikTok. Dijadikan orang sebagai jalan untuk memperkenalkan atau mempromosikan. TikTok itu karakternya adalah media informasi. Dia memiliki kesamaan dengan media-media lainnya. Apa itu? Menyampaikan pesan, menyampaikan informasi kepada publik. Dan karakternya sebagai media online berbasis internet, TikTok tentu tidak dibatasi oleh ruang maupun waktu. Anda bisa menikmati TikTok itu untuk menikmati informasi TikTok pagi sampai pagi lagi. Malam, subuh, siang, sore. Tempat dimanapun Anda berada, Anda boleh bisa mengakses aplikasi TikTok itu. Anda di kendaraan, Anda di jalan, Anda di dalam kamar, Anda di mana saja. Di ruangan tamu, Anda bisa. Di kantor, di sekolah, Anda bisa menikmati informasi dari TikTok itu. TikTok saya sebutkan salah satu fungsinya adalah branding diri. Saudara misalnya seorang yang punya kemampuan sebagai pengajar. Saudara bisa memperkenalkan diri saudara sebagai pengajar melalui TikTok. Saudara punya kemampuan misalnya memperbaiki ponsel yang rusak. Saudara dapat menggunakan TikTok sebagai media promosi. Saudara seorang pembuat kue atau kuliner, baik itu kuliner nasional maupun khas daerah, saudara dapat mempromosikannya lewat TikTok. Dan itu tentu sangat digemari oleh sebagian orang yang mencari informasi di media TikTok. TikTok itu sudah dijadikan sebagai media pembelajaran, saudara-saudara sekalian. Kalau saudara percaya, saudara boleh menelusuri banyak akun TikTok yang digunakan untuk orang bisa belajar. Kalau saudara punya kemampuan untuk memberi orang pelajaran, saudara bisa menggunakan pesan-pesan pendek melalui video maupun tulisan pada akun media sosial TikTok. Dengan demikian kita sudah sampai pada pemahaman bahwa media TikTok itu adalah media yang sangat baik atau media yang cukup baik digunakan untuk 5 hal. Sesuai fungsinya, saya ulangi, sebagai pembelajaran, media pembelajaran, sebagai media branding diri untuk menunjukkan siapa
Anda kepada publik, kepada pemirsa, sebagai media informasi di mana Anda bisa mendapatkan pesan-pesan, baik itu pesan penting maupun pesan-pesan yang sifatnya tidak terlalu penting. TikTok sebagai media promosi. Dan terakhir, TikTok bisa menjadikan Anda berpenghasilan. Saudara-saudara sekalian, saya kira apa yang saya paparkan ini juga saudara bisa dapatkan di banyak bacaan. Saya ingin menyampaikan satu hal jika Anda berminat menjadi pengguna TikTok. Pertama, Anda harus menyiapkan identitas diri. Anda harus menyiapkan piranti untuk bisa mengakses, yaitu ponsel Android Anda. Kemudian Anda mesti punya nomor kontak yang bisa Anda registrasikan, dan Anda punya akun atau email yang Anda bisa cantumkan. Saudara-saudara sekalian, TikTok penting juga Anda ketahui bagaimana penggunaannya. Setelah Anda resmi terdaftar menggunakan sebagai pengguna TikTok, Anda boleh mengirim pesan-pesan apa saja. Tetapi saran saya, Anda tetap harus berada pada kode etik informasi, kode etik sosial, dan yang penting saudara-saudara sekalian, di Indonesia ini Anda memiliki ketentuan dalam penggunaan media sosial berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal itu kita pernah bahas pada video pembelajaran Facebook. Sama halnya dengan media sosial lain, pada TikTok juga dibutuhkan tanggung jawab sosial dalam etika komunikasi. Ada yang bertanya, apakah TikTok bisa digunakan untuk menyerang orang lain? Kita bisa melihat dalam banyak kasus TikTok digunakan untuk menunjukkan kinerja yang kurang bagus dari pemerintah. Jalan berlubang misalnya. Ada saja TikToker yang begitu aktif mengirim pesan-pesan di TikToknya untuk menyampaikan bahwa jalanan-jalanan tidak tertangani dengan baik dan banyak kendaraan atau pengguna jalan yang mengeluh. Di salah satu provinsi di Sumatera, Presiden RI Joko Widodo bahkan turun menggunakan mobil terbagusnya. Mobil kendaraan dinas RI 1 digunakan di jalanan yang disebutkan sebagai jalan yang rusak itu. Artinya saudara-saudara sekalian, TikTok bisa dimanfaatkan untuk memberi kesadaran masyarakat secara lebih luas, bukan hanya sekedar memperkenalkan diri. Salah seorang kawan saya adalah guru di pedesaan. Di samping dia mengajar, dia juga tidak henti-hentinya mengirimkan video pendek tentang desa tempat di mana dia mengajar. Orang mengetahui begitu banyak potensi desanya. Dia bercerita tentang petani-petaninya, maaf, tentang masyarakat di sekelilingnya, tentang kehidupan sosial ekonomi. Dan itu saudara-saudara sekalian dinikmati di banyak daerah di Indonesia. Video-video pendek itu diakses orang. Saya juga mendengar ada banyak sekarang pengguna TikTok yang berpenghasilan jutaan dari akun TikTok yang dikelolanya. Tentu kita bertanya bagaimana caranya. Caranya adalah Anda harus memiliki akun TikTok sebagai akun yang bisa menunjukkan identitas Anda. Dan mulai sekarang, marilah kita bijak menggunakan media sosial, termasuk menggunakan media sosial TikTok. Selamat
Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Saya berharap saudara-saudara bisa bertambah pengetahuannya pada apa yang kita bahas ini. Pada poin berikut, saudara sekalian, kita belum berhenti. Kita akan membahas sisi lain dari media sosial TikTok. Sampai jumpa dengan saya Zulkarnain Hamson. Salam sejahtera untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.